Baiklah, kita akan masuk ke bagian perencanaan campuran metode bina marga atau BM. Batas dan lingkup aplikasi. Metode ini merupakan adaptasi langsung dari metode campuran aspal institut atau AI untuk penggunaan di Indonesia. Cakupan metode ini adalah perencanaan campuran panas dengan gradasi agregat mineral yang disebut sebagai lapis aspal seton atau laston. Dalam aplikasinya, laston digunakan sebagai lapis permukaan, reference course, dan binder atau intermediate course. Dalam terminologi perkerasan di Indonesia, dikenal dua jenis campuran, yaitu laston atas dan laston bawah. Laston atas biasanya digunakan sebagai lapis pondasi dan termasuk sebagai base course atau road base. Sedangkan laston bawah digunakan sebagai material pondasi bawah yang dipasang di atas tanah kasar. Untuk spesifikasi material, untuk agregat kasar sangat diserangkan menggunakan batu kecil atau kerikil pecah yang bersih, kering, kuat, dan awet serta bebas dari bahan organik, asam, dan bahan lain yang mengganggu. Dapat dilihat tabel berikut ini. Lalu campuran laston jika diperlukan dapat menggunakan bahan pengisi filler, di mana bahan tersebut harus terdiri dari abu batu kapur padam, Portland semen atau bahan non plastis lainnya. Dapat dilihat di sini. Dapat dilihat spesifikasi material tabel ini. Dapat dilihat juga dari tabel di sini. Berikutnya perencanaan campuran. Kadar aspal optimum untuk laston umumnya berkisar antara 4-7% terhadap berat campuran. Dalam menentukan kadar aspal optimum yang menggunakan pengujian massal, maka diperlukan sedikitnya 6 variasi kadar aspal dengan kenaikan 0,5%. Setiap naik kadar aspal diperlukan minimal 3 sampel spesimen massal, sehingga untuk dapat mencari kadar aspal optimum diperlukan setidaknya 18 sampel. Perlengkapan. Untuk perlengkapannya ada 3 buah cetakan benda uji dari logam yang berdiameter 10,6 cm dan tinggi 7,60 cm, lengkap dengan pelat alas dan leher sambung. Lalu mesin penumbuk manual atau otomatis, lengkap dengan penumbuk yang mempunyai permukaan tumbuk rata yang berbentuk silinder dengan berat 4,536 kg dan tinggi jatuh bebas 25,7 cm. Landasan pemadat terdiri dari balok kayu berukuran 20,32 x 20,32 x 45,72 cm, dilapisi dengan pelat baja berukuran 30,48 x 30,48 x 2,54 cm dan dijangkarkan pada lantai beton di keempat bagian sulitnya. Lalu pemegang cetakan benda uji. Lalu selanjutnya alat pengeluar benda uji. Untuk mengeluarkan benda uji yang sudah dipadatkan dari dalam cetakan benda uji dipakai sebuah alat extruder yang berdiameter 10 cm. Berikutnya alat marsal lengkap dengan kepala penekan, cincin penguji, dan arloji pengukur pelelehan. Lalu oven dan juga bak perendam. Perlengkapan lainnya adalah panci-panci untuk memanaskan agregat, sendok pengaduk, kompor dan pemanas, sarung tangan,
kantong plastik kapasitas 2 kg, dan kompor gas LPG. Lalu timbangan yang dilengkapi dengan penggantung benda uji berkapasitas 2 kg dan ketelitian 0,1 gram, dan timbangan berkapasitas 5 kg dan ketelitian 1 gram. Lalu pengukur suhu dari logam atau metal termometer berkapasitas 250 Celcius dan 100 Celcius dengan ketelitian 1% dari kapasitas. Dapat dilihat gambar-gambar alat perlengkapannya. Langkah-langkah pengujian agar pencampuran dan pemadatan dapat menghasilkan campuran yang baik, maka salah satu syaratnya adalah kekentalan aspal harus cukup sedemikian sehingga peran aspal dalam proses pencampuran dan pemadatan dapat maksimal. Metode AI menyarankan bahwa pada saat penyempurnaan kekentalan atau viskositas kinetis aspal adalah 170 kurang lebih 20 cm/s, dan untuk pemadatan dibutuhkan viskositas kinetis aspal sebesar 80 atau kurang lebih 30 cm/s. Sebenarnya kekentalan ini dapat dicapai pada rentang suhu tertentu yang sering disebut sebagai suhu pencampuran dan suhu pemadatan. Kedua rentang suhu ini dapat dicari dengan menggunakan grafik hubungan antara suhu dan viskositas yang dapat dikembangkan untuk setiap jenis aspal. Langkah-langkah pengujian. Dalam pengujian ini ada beberapa tahapan, yaitu pertama, pembuatan benda uji, kedua, pengujian spesimen massal, ketiga, pengukuran berat jenis campuran, keempat, pengukuran stabilitas dan flow, kelima, tahap perhitungan, dan keenam, analisa data. Dapat dilihat tahap-tahap untuk pembuatan benda uji. Langkah pertamanya, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima. Setelah itu langkah ke-6, langkah ke-7, langkah ke-8, langkah ke-9, langkah sebelumnya. Lalu langkah 11, langkah 12, langkah 13, langkah 14, langkah 15. Berikutnya adalah pengujian spesimen massal. Ada 3 tahap pengujian yang dilakukan dari metode massal, yaitu massal tahap pertama adalah melakukan pengukuran berat jenis, pengukuran stabilitas dan flow, serta pengukuran kerabatan dan analisa rongga. Sebelum dilakukan pengujian spesimen atau benda uji massal, perlu dilakukan hal-hal berikut, yaitu benda uji harus bersih dari kotoran organik, minyak, kertas, dan sebagainya. Setiap benda uji diberikan tanda pengenal menjadikan minimal jumlah aspal yang diberikan, ukur tinggi masing-masing benda uji dengan menggunakan jangkauan dengan ketelitian 0,1 mm. Lalu berikutnya pengukuran berat jenis campuran. Dapat dilihat di sini langkah-langkahnya. Dan berikutnya langkah-langkah pengukuran stabilitas dan flow-nya. Setelah itu tahap perhitungan. Dapat dilihat di sini tahap perhitungannya. Setelah tahap perhitungan siap dilakukan, berikutnya adalah analisa data. Koreksinya stabilitas perlu dilakukan jika tinggi benda uji tidak sama dengan 63,5 mm dengan menggunakan tabel koreksi. Hitunglah nilai rata-rata yang mewakili setiap nilai kadar aspal. Buatlah grafik untuk masing-masing stabilitas atau flow, berat isi campuran, PMA dan PFA. Kecenderungan yang umum pada grafik tersebut adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di sini. Dan di sini adalah tabelnya, tabel koreksi stabilitas, perhitungan
Menggunakan tabel berikut perhitungan selanjutnya menggunakan tabel berikut ini. Kriteria perencanaan campuran, contoh perhitungan dan penentuan kadar aspal optimum. Berikut ini tahap perhitungan, penentuan kadar aspal optimum, dan tabel dan grafik. Dapat dilihat grafik ini untuk melihat hubungannya. Selanjutnya analisa rongga dan nilai stabilitas dapat dilihat di tabel berikut ini. Lalu di grafik ini dapat dilihat hubungannya. Dan di sini tabel hasil tes Marshall. Dan di sini adalah video pengujiannya.